Kita ke sorotan lain, Saudara. Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik baru 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus usai penyerahan barang bukti dari Kortas Tipikor Polri. Sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk memberikan arahan terkait penanganan kasus mantan Jampitsus. ABRI dan PT Krakatau Steel yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung juga telah membentuk tim khusus yang terdiri dari 9 orang mantan penyidik KPK untuk menyidik ulang kasus ex-Jampitsus. Meski demikian, Kapus Penkum Anang Supriyatna menegaskan penyidik Kejagung tetap berkoordinasi dengan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus ini. Telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Tersangka yang sudah ditetapkan oleh polisi juga sekarang masih saksi lagi. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu terlebih. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masih saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra bilang Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk memberikan arahan terkait penanganan kasus mantan Jampitsus. Yusril menegaskan, Presiden telah memberikan arahan kepada aparat penegak hukum agar menangani perkara ini secara profesional dan transparan. Menurut Yusril, proses hukum harus tetap berjalan sesuai aturan untuk menjaga kepercayaan publik. Bapak Presiden tidak tinggal diam menghadapi semua ini, nah, karena itu beliau memanggil Kapolri, memanggil Jaksa Agung, dan memberikan arahan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Penegakan hukum terkait dengan korupsi itu, sebagian kewenangan itu juga ada pada polisi, ada pada jaksa, ada juga pada KPK. Tiga institusi ini sama-sama memiliki kewenangan. Diperlukan satu sikap ekstra hati-hati. Dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Sementara Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, bilang kasus ini Presiden perlu turun tangan karena menyeret nama besar dalam Korps Adiaksa. Hal ini dilakukan agar penanganan kasus transparan sekaligus tidak ada konflik kepentingan. Supervisi oleh KPK pun dinilai perlu. Mungkin misalnya KPK mengambil alih atau setidaknya memberikan supervisi, itu sangat bergantung dari Presiden. Rasanya pasti berat untuk Kejaksaan Agung menyerahkan kepada LPSK. Tetapi masyarakat juga menilai ada yang tidak beres seandainya kasus ini hanya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Terutama mengingat yang terlibat adalah orang nomor 2 setidaknya di Kejaksaan Agung. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan untuk memastikan bahwa kasus ini dibongkar sampai pada akar persoalannya. Jadi misalnya, kalau memang keterlibatan Jampitsus ini sudah tidak lagi bisa dibantahkan, segera tahan dan sebaiknya Kejaksaan Agung tidak memasuki wilayah ini sehingga akan meragukan kepercayaan masyarakat karena konflik kepentingan itu. Publik pun menanti penanganan kasus ini, terlebih pemeriksaan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang hingga kini belum ditahan meski sudah berstatus tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus usai penyerahan barang bukti dari Kortas Tipikor Polri. Sejumlah pihak menilai Presiden perlu turun tangan untuk menyerahkan kasus ini ke KPK.
Apa yang perlu dilakukan Presiden? Berikut analisis Pujiyono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan, dan Herdian Syahamsah, pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman. Malam sempat ada simpang siur ya soal status tersangka dari mantan Jampitsus. Nah, jadi sebenarnya dari 3 sprindik baru yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung terhadap 3 kasus yang menjerat ex Jampitsus ini, statusnya benar tersangka? Jadi begini, sprindik baru itu setidaknya menjawab 2 hal. Pertama adalah soal kepastian hukum, memastikan hukum formil itu tetap kemudian ada basis dasarnya. Yang kedua adalah menjamin juga keberlanjutan proses. Nah, yang kedua juga kan kalau ini kan penyidiknya nanti kan baru, nggak mungkin nanti menggunakan penyidik sprindik yang dibuat oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Sehingga yang digunakan kan sprindik baru ini, dan 3-tiganya juga melanjutkan sprindik yang memang sudah kemarin dibuat oleh Kortas Tipikor terkait 3 kasus, Krakatau Steel, Asabri, terus juga PLN itu. Sehingga apakah kemudian menggugurkan status tersangka yang bersangkutan? Saya pikir tidak. Jadi yang bersangkutan juga tetap kemudian tetap kemudian statusnya menjadi tersangka. Nggak ada penerbitan 3 sprindik baru yang menjerat ex Jampitsus dan statusnya tetap tersangka. Nah, kalau statusnya sudah tersangka, apa sebenarnya yang ditunggu untuk pemeriksaan dan juga penahanan? Banyak sekali desakan, kok belum ditahan-tahan ya sampai sekarang? Apa yang menjadi alasannya, pertimbangannya? Ini yang juga kita tunggu. Mbak Adisti, saya dan semua masyarakat juga menunggu. Proses berikutnya seharusnya ketika kan maraton ya kerjanya. Kemarin kekhawatiran kita kan soal konflik of interest. Konflik of interest kita sampaikan, jangan sampai kemudian penyidik itu adalah pegawai-pegawai kejaksaan yang memiliki hubungan langsung dengan tersangka FA gitu di Gedung Bundar. Dan itu juga sudah dijawab melalui proses berikutnya, dicarilah penyidik-penyidik yang tentu memiliki latar belakang kuat dan juga senior. Kalau kita lihat kan nama-nama itu kan Kejati, mantan Kejati dan segala macam, dan mereka juga mantan ex KPK, sehingga menjawab soal konflik of interest itu, bahwa ini akan ditangani dengan serius oleh kejaksaan tanpa kemudian melibatkan orang-orang di Gedung Bundar. Saya memahami bahwa konflik kepentingan itu bukan hanya relasi interpersonal, bukan hanya penyidik-penyidik yang tidak boleh memiliki hubungan dengan mantan Jampitsus, tetapi juga harus dilihat dalam kacamata kelembagaan. Konflik of interest dalam perspektif kelembagaan itu harusnya proses penyidikan terhadap mantan Jampitsus itu semestinya dilakukan oleh lembaga lain di luar daripada lembaganya. Salah satunya menurut Anda yang menurut saya yang paling tepat, karena ada 2 lembaga yang saling menyandra antara kepolisian dan kejaksaan, harusnya memang KPK yang mengambil alih perkara ini. Artinya kita menghindari satu soal konflik of interest, kan nggak mungkin jeruk makan jeruk ya. Ini adalah lembaga yang mempertaruhkan kepercayaan publik, jadi public trust itu sangat bergantung dari proses penanganan perkara ini. Karena ini kan mendapatkan atensi banyak dari publik luas gitu ya. Kalau kemudian proses penanganannya tetap ada di kejaksaan misalnya, ya ini menjadi problem karena konflik kepentingannya jelas akan sangat tebal di sana. Tetapi kalau kemudian KPK yang mengambil alih perkara ini, saya kira itu bisa menjawab soal konflik kepentingan itu. Nah, cilakannya adalah kita juga belum menemukan statement terbuka dari Presiden. Seharusnya Presiden itu meminta KPK saja yang menangani perkara ini. Jadi kita juga tidak meminta Presiden terlampau jauh di dalam urusan teknis yudisialnya, tetapi kita meminta karena ini urusan yang meminta situasi yang mengembalikan kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum, karena semua juga orang paham dengan cerita ini, ada semacam situasi yang bukan semata-mata soal hukum, tetapi ada soal ekstralegal di sana, maka seharusnya memang KPK yang diminta oleh Presiden secara tegas untuk menangani perkara ini. Saya kira itu yang menjadi solusi yang paling tepat kalau kemudian ingin menghindari konflik kepentingan secara kelembagaan tadi.